Halo sahabat Cici Tales, gimana keadaan kalian hari ini? Cici doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena film yang bakal kita bahas kali ini nggak kalah menegangkan dari film-film sebelumnya. Film yang bakal kita bahas kali ini berjudul You Should Have Left yang dirilis pada tahun 2020. Dari judulnya aja udah bikin penasaran ya. Menceritakan tentang perjalanan sebuah keluarga di sebuah tempat terpencil dan menyewa sebuah rumah atau villa yang ternyata menyimpan cerita misterius. Di rumah ini bukan berarti ada hantu, tetapi terjadi keanehan-keanehan seperti adanya pesan yang tidak diketahui dari siapa. Juga ukuran rumah yang berbeda ketika dilihat dari sisi dalam dibandingkan dengan sisi luar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya seorang anak kecil yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan melihat ada sosok seseorang yang sedang menyerangnya. Anak itu bahkan hampir seolah-olah terbunuh, lalu tiba-tiba terbangunlah seorang pria tua yang ternyata dialah yang sedang mimpi buruk. Karena rasa takutnya itulah dia pun memastikan ke kamar putrinya untuk melihat apakah putrinya baik-baik saja. Ya, itu semua hanyalah mimpi saja. Lalu keesokan harinya pun dia jalani seperti biasa. Pria yang sedikit berumur ini bernama Theo. Dia memiliki seorang istri yang sangat cantik bernama Susanna. Nah, Susanna ini juga berprofesi sebagai seorang aktris. Walaupun usia mereka terpaut jauh, mereka berdua sangat saling mencintai. Mereka juga dikaruniai seorang putri yang dinamai Ella. Dan datanglah pada suatu hari, Theo pergi menjemput istrinya di lokasi syuting. Jadi kebanyakan rekan-rekan yang berada di lokasi syuting itu nggak percaya kalau Susanna memiliki suami yang setua ini. Apalagi Susanna yang tergolong muda ya, dia sering dipasangkan dengan artis-artis pria muda lainnya. Dan dia tidak ingin kalau suaminya cemburu atau salah paham. Dia meyakinkan kalau semuanya itu hanyalah sebatas dunia kerja. Mereka lalu sepakat untuk mengambil cuti dan mereka bakal pergi liburan. Theo lalu memesan sebuah villa di tempat terpencil. Intinya tempat itu benar-benar cocok buat healing alias refreshing bagi keluarga kecil ini. Sampailah mereka di rumah yang sangat besar ini sesuai dengan selera mereka. Tetapi kelemahannya memang di sini sinyalnya kadang hilang-hilang timbul. Lalu mereka pun mulai mengeksplor ke dalam ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Setelahnya sempat terjadi pembicaraan sedikit antara Ella dan ayahnya ini. Jadi Ella yang mengetahui kalau ayah dan ibunya itu memiliki usia yang terpaut jauh, dia khawatir kalau ayahnya meninggal duluan. Suasana di rumah ini pun diperlihatkan ketika kita menonton. Lalu malam pun tiba, datanglah saatnya Ella untuk tidur. Dengan menggunakan lampu tidurnya, Ella membuat bayangan-bayangan dari tangan. Tiba-tiba dia melihat ada bayangan seorang pria. Ternyata tidak ada siapa-siapa di belakang sana. Lalu beberapa saat berikutnya dia melihat ayahnya datang. Ella pun memberikan pesan kepada ayahnya untuk mematikan saja lampu kamar tidurnya ketika nanti dia tertidur. Setelah ayahnya pergi, nggak tahunya bayangan tadi pun muncul kembali. Kita berpindah kepada scene selanjutnya. Theo menemui istrinya, Susanna, dan terjadilah pembicaraan di antara mereka tentang bagaimana Theo menyewa villa ini. Jadi dia menyewa villa ini melalui internet tanpa menghubungi atau menelpon secara langsung. Bahkan dia juga belum bertemu dengan pemilik rumah ini. Hanya terjadi komunikasi di antara mereka melalui email. Ayahnya yang mengetahui kalau putrinya ini kembali bangun, dia pun memastikan keadaan putrinya ternyata Ella sudah kembali tidur. Dan Susanna sekarang sudah berada di tempat tidur sedangkan Theo mengecek keadaan. Kalian perhatikan ya, jam ketika Susanna berada di tempat tidur itu sekitar pukul 10.34. Nah, Theo yang mematikan lampu di ruangan bawah, dia pun melihat ruangan di ujung sana yang ternyata lampunya masih hidup. Dia kembali menghidupkan lampu lorong dan mengecek ke ruangan itu. Ternyata itu adalah ruangan baca yang lampunya masih menyala. Nggak tahunya ketika dia mematikan lampu di ruangan membaca, dia pun melihat ada lampu lagi yang masih hidup di ruangan yang lainnya. Ternyata itu adalah ruangan laundry alias tempat mencuci. Dia pun juga melihat sebuah foto yang belum dia mengerti apa itu. Nggak tahunya setelah dia keluar, malah lampu yang berada di ruangan baca tersebut hidup sendiri.
Sekembalinya Theo ke kamarnya, dia mendapati istrinya sudah tertidur. Theo malah tidak menyadari kalau ternyata dirinya lah yang sudah pergi berjam-jam hanya untuk mematikan lampu. Ternyata pada saat sekarang ini jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Theo tertidur lelap sampai keesokan harinya, dan di dalam mimpinya dia melihat sosok pria tua dan juga jasad seorang anak. Ketika dia terbangun, dia sudah mendapati hari hampir saja pukul 11 pagi. Istrinya menitipkan sebuah pesan kalau dia pergi bersama putri mereka untuk jalan-jalan keluar. Di sini sempat terjadi pembicaraan antara Susanna dan putrinya Ella tentang cerita masa lalu ayahnya Ella. Ya, Theo sebelumnya dulu sudah pernah menikah. Theo juga memiliki masalah dalam kehidupannya sehingga dia selalu menuliskan berbagai hal tentang kegundahannya dalam sebuah buku yang dia namai sebuah jurnal. Terbukalah cerita kalau di masa lalunya Theo sudah kehilangan istrinya yang dikatakan oleh orang-orang bahwa istrinya itu mati bunuh diri. Ada juga yang mengatakan kalau istri pertamanya Theo itu mati karena sudah minum obat dan tidak sadarkan diri ketika dia berendam di sebuah bathtub. Setelah menulis jurnalnya, Theo pun lalu pergi keluar. Dia mencari sebuah toko untuk membeli beberapa keperluan dapur. Terjadilah pembicaraan antara Theo dengan pria pemilik toko tersebut tentang kalau Theo adalah pendatang dari luar dan menyewa rumah yang berada di tempat terpencil. Jadi pemilik rumah itu bernama Stadler. Kata pria pemilik toko ini, rumah itu baru saja dibangun sekitar 4 tahun yang lalu. Ketika Theo hendak menuju mobilnya membawa barang-barang yang sudah dia beli, dia juga dihampiri oleh seorang wanita tua yang menanyakan kepada Theo dari mana Theo mengetahui rumah tersebut. Sekembalinya Theo dari berbelanja, dia bertemu kembali dengan istri dan putrinya. Theo pun menyadari kalau sekarang putrinya sudah mengetahui tentang cerita masa lalu hidupnya yang dulunya sudah pernah kehilangan istri. Theo hanya tidak suka ketika Susanna menceritakan tentang cerita masa lalunya kepada putri mereka. Dan itu menuai pertengkaran di antara keduanya sampai pada malam hari mereka makan malam. Ella menyadari kalau mungkin saja kedua orang tuanya sedang bertengkar. Oh ya, Ella memanggil ayahnya dengan sebutan Baba. Tiba waktunya tidur. Sebelum tidur Susanna sempat mandi, lalu setelahnya terjadi pembicaraan antara mereka saling maaf-maafan. Dan ketika dia terbangun, dia menyuruh istrinya untuk kembali tidur, sedangkan Theo pergi menulis ke ruang baca. Ternyata dia sempat hampir tertidur. Tapi yang anehnya, di jurnalnya malah tertulis tulisan bahwa dia harus pergi meninggalkan rumah ini. Siapa sebenarnya yang sudah menulis di bukunya ketika dia sedang tertidur tadi? Dia yang melihat ke belakang, ternyata bayangannya tidak melakukan hal yang sama. Theo pun malah melihat adanya sebuah pintu baru yang terletak di antara rak-rak buku. Dia melihat ternyata ada tangga spiral menuju ke bawah. Dia yang penasaran malah lalu pergi menyusuri tangga menuju bawah tanah tersebut. Dan dia mendapati suasana dan ruangan yang aneh, juga sedikit gelap. Dia melihat beberapa foto dan juga menemukan boneka kesayangan Ella, putrinya. Lalu dia pun menemukan sebuah ruangan di mana di sana terdapat putrinya yang sudah mati. Dia berusaha untuk membangunkan putrinya dan meyakinkan dirinya kalau ini semua hanyalah mimpi. Karena dia tidak kunjung sadar dan dia yakin kalau ini adalah mimpi, dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Benar adanya, dia pun akhirnya kembali terbangun. Dia mengatakan kalau di dalam mimpinya dia menemukan sebuah pintu menuju ruangan bawah tanah. Namun ketika mereka mengecek berdua, ternyata tidak ada pintu apa-apa. Yang ada hanyalah rak-rak buku saja. Walaupun ada pintu lain, itu hanyalah pintu menuju ruangan laundry. Setelah mereka berbicara, mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah ini saja. Mereka mungkin bakal menyewa hotel lain untuk berlibur. Ketika Theo sedang berberes, dia melihat istri dan anaknya sedang bermain-main dengan sangat ceria di luar sana. Theo pun lalu mengirimkan pesan kepada istrinya, "You two are cute." Jadi Theo mengagumi istri dan anaknya yang begitu menggemaskan. Istrinya memang membuka HP setelah Theo mengirimkan pesan, tetapi Theo juga melihat HP lainnya yang bergetar di atas meja. Ternyata Susanna memiliki 2 HP. Apa yang sedang terjadi sebenarnya dengan istrinya? Lalu Theo kembali pergi ke ruangan baca di mana dia selalu menulis jurnalnya. Theo mencurigai ada seseorang lain yang berada di rumah ini yang menulis di buku tersebut. Bahkan pada saat sekarang ini ada tulisan tambahan, "You should have left, now it's too late." Seharusnya kamu sudah pergi meninggalkan rumah ini dan sekarang sudah terlalu terlambat.
Theo yang pergi keluar mencari penjelasan kepada istrinya, menyuruh putri mereka masuk dan terjadilah pembicaraan antara dia dan Susanna. Dia memperlihatkan kalau Susanna sebenarnya memiliki 2 HP, itu kenapa? Ternyata Susanna ini memang memiliki 2 HP, satu untuk pribadi dan satunya untuk kerja. Namun sepertinya Theo yang cemburu mencurigai kalau Susanna memiliki selingkuhan. Theo mencurigai mungkinkah selingkuhannya Susanna itu berada di rumah mereka saat sekarang ini, karena dia melihat ada orang lain yang menulis di jurnal miliknya. Terjadilah perdebatan di antara mereka yang sebenarnya ini semua hanyalah kesalahpahaman. Theo menyuruh Susanna untuk meninggalkan rumah itu. Meski itu hanya semalam saja agar Susanna memiliki waktu untuk memikirkan semua kesalahannya. Jadi yang tinggal di rumah ini sekarang hanya Theo bersama putri mereka, yaitu Ella. Ketika Theo sedang menyiapkan makanan, dia mencegah anaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Benar saja, gelas pun terjatuh dan pecah dan membuat air berserakan. Theo memeluk putrinya dan Ella mengatakan kalau dia sebenarnya tidak nyaman berada di rumah ini. Theo menyadari kalau air yang tadinya sempat tumpah ternyata membuat genangan yang aneh. Dia pun mengukur sudut-sudut di rumah ini juga memiliki ukuran yang aneh. Melihat keadaan, pergi keluar, apakah semuanya memiliki ukuran yang sama? Theo mengukur ukuran di dalam dengan langkah kakinya. Setelah mengukur di dalam itu panjangnya sekitar 26 kaki, mereka pun lalu pergi keluar dan mengukur kembali. Ternyata di luar ukurannya hanya 21 kaki. Bagaimana mungkin di dalam ukurannya bisa lebih besar? Apakah sebenarnya terdapat rahasia dari selisih ukuran ruangan tersebut? Jadi pada musim saat sekarang mereka berada di sini itu tergolong musim dingin ya. Mereka pun kembali ke dalam rumah. Tapi kenapa ketika putrinya keluar dari pintu dari dalam tersebut, dia juga tidak kunjung melihat putrinya muncul? Dia memanggil-manggil Ella dan lalu pergi ke dalam, mendapati hanya terdapat jaketnya Ella saja. Dia pergi mencari Ella sampai ke ruangan lainnya, juga ke kamarnya Ella. Ternyata Ella tidak berada di sana. Ella malah pergi ke sebuah ruangan yang entah di mana itu. Terlihat lampunya hanya berada di sisi atas saja, dan di mana Ella berjalan saat sekarang ini terlihat sangat gelap. Theo yang sedang mencari putrinya, dia merasakan keanehan di rumah tersebut. Mengapa pintu-pintu malah terlihat berubah-ubah? Dia lalu kembali pergi keluar dan memastikan pintu-pintu terbuka dengan menaruh sebuah kursi agar dia tidak kembali ke ruangan yang sama. Ella sekarang kebingungan, sedangkan Theo berusaha untuk mencari di mana putrinya. Dia pergi ke ruang baca dan menemukan pintu yang sebelumnya muncul dalam mimpinya. Dia memasuki ruangan tersebut dan melihat ruangan itu terlihat sama persis ketika Ella memasukinya. Ella malah sampai ke sebuah ruangan, terlihat ada seorang wanita yang berada di bathtub. Air dalam bathtub itu sudah melimpah-limpah. Ketika Ella mendekati wanita tersebut, dia pun tiba-tiba terbangun. Ella dikejutkan dengan seorang pria yang mendekatinya. Theo yang mendengar suara putrinya ketakutan itu pun, dia pun mencari di mana keberadaannya Ella. Suara mereka saling sahut menyaut. Lalu Theo yang menyadari di mana keberadaan putrinya, dia pun berusaha untuk mendobrak pintu tersebut. Sampailah akhirnya dia kembali ke ruangan, sepertinya ini adalah ruangan nyata. Mereka sekarang kembali ke sisi terang benderang. Theo kembali bertemu dengan putrinya dan memeluknya. Walaupun Theo sempat bertengkar dengan Susanna, bagaimanapun dia tetap mencintai wanita itu. Dia berusaha untuk menghubungi Susanna, namun ternyata nomor Susanna belum bisa terjangkau. Theo yang sedikit cemas, dia pun berusaha untuk mencari cara, mencari informasi, dan dia pun menelpon seorang pria yang berada di Toserba yang sebelumnya dia kunjungi. Theo meminta bantuan kepada pria ini untuk diantarkan sebuah mobil atau taksi atau apalah itu yang bisa menjemput mereka. Namun pria yang berada di Toserba ini mengatakan kalau dia tidak bisa membantu banyak. Jadi pria ini mengatakan kalau dia tidak bisa membantu karena sebelumnya dia menyadari sebelum ada rumah itu dibangun, dulu terdapat bangunan lainnya yang sudah terbangun lama, juga adanya menara yang katanya itu dibangun oleh setan. Jadi selalu saja ada orang-orang yang berkunjung ke rumah itu, bahkan mereka tidak ada yang pergi ke rumah tersebut, seolah-olah jiwa mereka sudah dimiliki di tempat tersebut. Sempat dibikin deg-degan ya ketika Theo tidak bisa membuka pintu rumah ini, ternyata dia lupa membuka kuncinya. Akhirnya mereka pun berhasil keluar. Ketika Ella berbalik melihat rumah tersebut, dia menyadari ada seseorang yang dari dalam memperhatikan kepergian mereka. Tentunya itu membuat mereka bergidik. Theo menggendong putrinya, lalu mereka pun meninggalkan rumah tersebut.
Cuaca pada malam itu memang tergolong sangat dingin. Mereka menggunakan senter dan menyadari sepertinya ada seseorang yang mengikuti mereka. Ataukah itu hanya perasaan mereka saja? Mereka seolah-olah berputar-putar karena mereka kembali lagi ke sisi rumah itu. Padahal hanya ada satu jalan menuju jalan utama, namun mereka malah kembali ke rumah itu lagi. Mereka sudah terlanjur kedinginan dan hari semakin larut malam. Mereka tidak memiliki pilihan selain kembali ke rumah itu agar mereka bisa menghangatkan diri. Mereka berdua tidur di kamarnya Ella. Theo meyakinkan putrinya kalau dia sebenarnya sangat mencintai Ella, begitupun dengan ibunya Ella, yaitu istrinya. Mereka lalu beristirahat, lalu tidak lama setelahnya, Theo merasakan adanya sebuah cahaya seperti flashlight, seolah-olah ada yang memotret mereka. Theo terbangun lalu mendengar suara air. Dia mengecek ke kamar mandi, ternyata tidak ada apa-apa. Tanpa dia sadari, pintu kamar mandi itu malah tertutup sendiri. Sekarang dia malah dipisahkan dari putrinya. Keadaan kembali gelap seperti suasana sebelumnya, seolah-olah berada di dalam mimpi. Dia membuka pintu, namun dia tidak bertemu dengan putrinya. Dia malah melihat sebuah ruangan yang penuh dengan air, dan ada sebuah bathtub yang di dalamnya terdapat seorang wanita. Theo pun malah diserang oleh seorang wanita yang diketahui dan diyakini itu sebenarnya adalah wujud dari istrinya dahulu. Lalu setelahnya Theo yang menyadari kalau dirinya bisa meninggalkan ruangan tersebut, dia pergi menyelamatkan dirinya, naik ke lorong atas. Dia kembali ke ruangan aneh yang sebelumnya sudah dia lihat. Dia membuka salah satu pintu dan tiba di ruangan laundry dan melihat ada foto dirinya bersama putrinya. Ketika dia keluar dari ruangan laundry, dia malah melihat sosok dirinya di masa lalu yang sedang menulis. Itu membuat Theo terkejut dan bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Seperti scene yang sudah kita lihat, itu adalah sosok Theo yang sudah meninggalkan rumah dan pergi ke Toserba. Dan pada saat bersamaan, Theo yang dalam keadaan ketakutan ini pun menuliskan di jurnalnya, "Kamu harus meninggalkan rumah ini, pergilah sekarang." Dia lalu mendengar suara seseorang masuk ke dalam rumah, namun dia malah melihat dirinya sendiri yang datang ke dalam rumah itu pada hari pertama bersama istrinya Susanna. Theo yang asli yang sedang dalam keadaan kebingungan berusaha untuk menelpon dengan HP-nya, namun semuanya sia-sia. Dia kembali melihat sosok dirinya yang baru kembali dari Toserba. Bahkan ketika dia meraih tangga, dia kembali terjatuh dan terjatuh. Ada Susanna yang keluar dari mobil. Ternyata itu kembali terjadi ketika Susanna dan dirinya yang dulunya baru pertama kali datang ke rumah ini. Tidak lama setelahnya, Theo kembali melihat cahaya flashlight dan dia pun bertemu dengan seorang pria yang dia lihat di dalam mimpinya, pria tua berkacamata dan bertopi. Pria tua itu mengatakan kalau Theo akan berada di rumah ini dan sudah memiliki tempat. Pembicaraan mereka terhenti ketika Theo mendengar suara dari Ella yang memanggil-manggil dirinya. Dia berusaha untuk mencari di mana putrinya itu dan ingin menyelamatkannya. Apapun perdebatan yang terjadi di antara mereka, Theo bersikeras dan memohon agar putrinya dibebaskan. Ketika Theo kembali menyerang pria tua itu pun lalu membuka kacamata dan topinya. Ternyata itu adalah sosok dari diri Theo juga. Jadi di sini terjadilah penyesalan di dalam dirinya Theo kalau sebenarnya pada masa lalu dia memiliki andil atas kematian istrinya yang pertama. Maka dari itulah rumah ini yang sepertinya disimbolkan sebagai rumah hukuman, rumah ini memiliki ruangan yang sudah menanti kedatangannya Theo, yaitu Theo yang pantas untuk mendapatkan hukuman atas masa lalunya. Namun Theo masih memiliki kesempatan untuk membawa putrinya ke dunia nyata. Akhirnya dia kembali bertemu dengan Ella di tangga dan dia membawa putrinya ke lantai atas. Dia lalu keluar menggendong Ella dan akhirnya kembali bertemu dengan istrinya, yaitu Susanna. Theo menaruh Ella di dalam mobil dan sepertinya dia terlihat bersedih, seolah-olah ketika dia mencium kening Ella, itu adalah perpisahan terakhir antara dirinya dengan putri yang sangat ia cintai. Theo menjelaskan kepada Susanna tentang apa yang terjadi kalau rumah itu menginginkan dirinya, dan Theo tidak akan membawa-bawa istri dan anaknya untuk dihukum di rumah tersebut. Dia hanya bisa menyelamatkan istri dan anaknya saja, sedangkan dirinya pantas dihukum atas kesalahannya di masa lalu. Tentang sebenarnya cerita masa lalu, yaitu istri pertamanya yang tertidur dan malah tenggelam di dalam bathtub, Theo sebenarnya tahu kalau dia bisa menyelamatkan namun tidak dia lakukan.
Dan tahukah kalian scene yang kita lihat ketika malam hari Theo yang berusaha kabur bersama putrinya, lalu mereka dilihat oleh seseorang yang berada di dalam rumah. Ternyata seseorang yang berada di dalam rumah itu adalah diri Theo sendiri. Itulah cerita tentang ada saja orang yang tinggal di rumah itu dan beberapa dari mereka terpilih untuk menetap. Kembali kita melihat scene ketika adanya iklan di internet, rumah tersebut kembali available alias tersedia untuk disewakan. Rumah itu akan kembali memakan korban, yaitu mereka-mereka yang memiliki kesalahan di masa lalu yang pantas untuk ditempatkan di rumah tersebut. Walaupun film ini agak terasa sedikit absurd ya, tapi film ini cukup menceritakan tentang hukuman dari seseorang yang memiliki kesalahan di masa lalu, dan juga bikin kita deg-degan tentang sebenarnya apa yang sedang terjadi, karena scene demi scene membuat kita malah bertanya-tanya, kok bisa gini, kok bisa gitu, dan itu membuat film ini terasa cukup menarik. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena video-video selanjutnya bakalan selalu menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye.